itu berkaitan dengan tidak adanya batas maksimum pembentukan koalisi pencalonan. Oke. Yang kita kenal kan batas minimum koalisi pencalonan sebelum dibatalkan oleh MK Mhm. bagi partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan calon dalam pilkada itu kan 20% kursi di DPR D ya, atau 24% hasil Pileg Mhm. 2024. Mhm. Nah, itu diturunkan oleh MK sehingga bisa mengobati kekecewaan beberapa partai yang tidak Mhm. bisa maju kalau tidak berkoalisi dengan partai lain. Tetapi tidak ada batas atasnya. Mhm. Nah, batas atas ini nih karena ketiadaan batas maksimum threshold, akhirnya di beberapa tempat, termasuk di Kota Pasuruan, itu terjadi aksi borong koalisi 100% partai mendukung satu calon, Mhm. termasuk juga di Surabaya ya. Jadi ada beberapa kasus yang menunjukkan terjadi betul-betul aksi borong melawan kota kosong, satu calon melawan kota kosong. Jadi ini faktor regulasi pertama yang harus direvisi ya supaya mengembalikan makna demokrasi sebagai persaingan. Masa Oke. manusia lawan kota kosong gitu. Nah, itu Mhm. yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan jadwal pemilu kada ya. Jadi ini kali pertama pemilu kada dilakukan secara serentak di 37 provinsi dan di lebih dari 500 kabupaten kota hanya berselang sekitar 8 bulan ya. 8 bulan setelah Pileg dan Pilpres. Mhm. Dan itu terlalu dekat dengan jadwal Pilpres dan Mhm. Pileg. Akibatnya, nah studi saya menunjukkan Mhm. pilkada yang dilakukan dekat dengan Pilpres Pilpres. atau Pileg itu Mhm. biasanya hawa Pilpresnya masih berdampak dalam konteks Mhm. penyusunan koalisi pilkada. Mhm. Dan ini yang terjadi. Jadi koalisi Prabowo Gibran yang menang dalam Pilpres itu mencoba mendorong agar kemenangan di tingkat Pilpres dilanjutkan Di ya tingkat-tingkat di daerah, di tingkat tingkat yang lebih pilkada rendah ya, oke. itu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kedaulatan partai diletakkan di bawah kedaulatan koalisi. Nah, itu yang Mhm. kedua. Yang ketiga, ya ini faktor regulasi lagi nih. Nah, ada keputusan MK yang mengharuskan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR atau DPRD itu untuk Mundur. mengundurkan diri Mhm. kalau maju dalam pilkada. Padahal selama ini sumber rekrutmen buat calon kepala daerah itu adalah anggota DPR, DPRD. Mhm. Kalau mereka harus mundur, sementara belum tentu menang, Mhm. banyak yang mikir Mhm. untuk Risikonya maju terlalu dalam besar begitu ya artinya ya? besar sekali, Maidok. Mhm. Itu karena kan dia bertaruh tuh, barusan menang di Pileg 2024, terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, tiba-tiba Harus kalau gambling maju lagi. pilkada harus mundur. Mhm. Nah, ini yang menyebabkan terjadi penurunan jumlah rata-rata peserta pilkada Mhm. over time karena ada aturan itu Mhm. ya. Jadi ada banyak hal saya kira yang menurut saya perlu dibenahi, tetapi tetap kita harus bersyukur ya pada MK. Kalau tidak ada putusan MK, lebih parah lagi. Jadi kita disodori banyak sekali kota-kota kosong. Padahal demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Mhm. Tetapi lagi-lagi putusan MK ini berhasil menurunkan barrier to entry, ya. Mhm. Tetapi Oke. supaya lebih maksimal lagi, sebaiknya regulasi yang menghambat persaingan tadi, yang membuat kedaulatan partai dan keberanian partai untuk menyodorkan kadernya sendiri maju dalam persaingan, itu bisa lebih Mhm. ditingkat. Mhm. Oke. Gitu. Itu kalau soal regulasi ya, tapi kan juga ada faktor ketika ada putusan MK, kemudian juga ini hanya berselang 1 pekan sebelum masa pendaftaran, tanggal 22 ya, sebelum masa pendaftaran hari pertama, termasuk juga untuk perubahan PKPU yang digunakan sebagai acuan untuk pilkada serentak kali ini ya Mas Burhan? Ya, itu juga salah satu penyebab ya, karena terlalu mepet ya dengan Mhm. jadwal pendaftaran. Tetapi kita kan nggak bisa menyalahkan MK. MK sudah maksimal sebagai Mhm. penjaga gawang konstitusi dan Mhm. demokrasi kita. Nah, justru yang menurut saya perlu dialamatkan kritik ya, itu adalah DPR dan Mhm. pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Betul, oke. Mhm. 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 Kenapa terjadi satu regulasi yang memungkinkan
persaingan itu menjadi berkurang secara dramatis. Mhm. Jadi Maido kalau kita lihat data awal pilkada dimulai tahun 2006 sampai bahkan sampai 2011 2012 itu rata-rata kontestan pilkada itu antara 3 sampai 5 pasang. Bahkan di Kabupaten Kaur Bengkulu pernah satu pilkada calonnya itu 14 pasang. Karena pada saat itu calon perseorangan juga tidak dipersulit seperti sekarang. Sekarang susah untuk maju melalui calon perseorangan. Jadi kita pernah punya pengalaman di mana kontestasi itu meriah, melibatkan sedemikian banyak elemen masyarakat dan partai politik itu dengan antusias menyodorkan kader terbaik mereka. Mhm. Kalau sekarang kan belum apa-apa kadernya atau partainya sudah kalah sebelum bertanding. Mhm. Dan akhirnya banyak sekali kan masih untung ada 2 paslon di beberapa tempat. Mhm. Tetapi puluhan wilayah di tingkat kabupaten kota pemilihnya disodori kota kosong. Mhm. Jadi itu menurut saya sudah tidak ada ruh persaingan sama sekali dalam demokrasi kalau calon dilawankan kota kosong. Mhm. Dalam debat kandidat Sepertinya yang lebih menarik adalah Pilgub dan juga Pilwalkot ya di sejumlah daerah ya untuk pilkada kali ini masih menjadi sorotan, itu masih menjadi hal yang diprioritaskan untuk masing-masing partai politik, Mas Burhan. iya, itu pun cuma di beberapa wilayah, tidak Mhm. seluruh provinsi kan. Jadi biasanya eh, partai politik banyak menaruh perhatian Di terutama di lumbung-lumbung provinsi dengan suara jumlah. yang nantinya akan punya Ya, dampak juga di betul. 5 tahun ke depan ya. Iya betul. Jadi provinsi-provinsi dengan populasi kecil umumnya kurang dari perhatian ya. Tetapi kalau kita lihat kabupaten kota, catatan saya sudah lebih dari 20 nih. Kabupaten kota sejauh ini ya, tentu kita harus tunggu sampai Mhm. penutupan pendaftaran hari ini ya. Tetapi sejauh ini sudah lebih dari 20 kabupaten kota pendaftarnya cuma satu paslon saja. Mhm. Artinya lawan kota kosong. Mhm. Ini hampir terjadi juga sebenarnya di Pilwalkot Tangerang Selatan ya, Mas Burhan. Satu pasangan calon yang didukung oleh koalisi besar, nama Benyamin Daphni dan juga pasangannya Pilar Saga yang merupakan pasangan petahana yang didukung oleh koalisi besar, termasuk juga nama Pilar Saga yang didompleng oleh terah dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut kala itu. Dengan adanya putusan MK kemudian tidak jadi lawan kota kosong. Ada pasangan dari yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Ruhama Ben Sinta, yang kemudian bisa maju melenggang untuk maju di Pilwalkot Tangerang Selatan. Sebenarnya dalam konteks di Tangerang Selatan awalnya ada dua ya. Mhm. Satu adalah Riza Patria berpasangan dengan Marcel, kemudian melawan Benyamin Daphni Tapi dan Pilar. sebenarnya kalau untuk pasangan Ariza Marcel ini banyak yang ragu sepertinya untuk bisa masuk atau maju sampai dengan masa pendaftaran. Bukan, ini saya lanjutkan dulu makanya ya. Mhm. Jadi awalnya ada 2 paslon, tetapi ada perubahan kesepakatan di level Kim Plus. Jadi konon Benyamin Daphni akan masuk Gerindra sehingga Riza Patria dan Marcel yang notabene didukung oleh Gerindra dan partai-partai di Kim Plus itu membatalkan pencalonan eh, siapa Riza Patria dan Marcel karena Mhm. Benyamin Daphni pun tanpa didukung oleh Kim Plus bisa melaju dengan dukungan dari PD Perjuangan. Jadi daripada diambil oleh PD Perjuangan, Benyamin Daphni dan Pilar yang notabene berasal dari Partai Golkar diambil balik oleh Kim Plus. Caranya terjadi kesepakatan di level elit, ya. Benyamin Daphni digerindrakan, Pilar tetap di Golkar. Mhm. Nah, supaya tidak terjadi kota kosong, ya kemudian Kim Plusnya memecah diri, membelah diri. Calon dari PKS, Ruhama dan Sinta maju. Jadi ini yang saya kritik ya, bahwa eh, proses kompetisi pilkada kita itu menjadi utak-atik elit gitu. Jadi harusnya kan rakyat yang menentukan siapa calon yang bisa maju dan partai politik harus menangkap preferensi dari publik itu. Nah, masa di Tangsel cuma ada 2 paslon. Nah, padahal MK sudah menurunkan barrier to entry sampai pada tingkat yang sangat minimum, ya.
Kenapa partai-partai tidak memanfaatkan itu? Nah, penyebab utamanya adalah faktor institusi dan regulasi tadi. Jadi karena calon dari partai tidak cukup kuat secara elektoral, sementara mereka berharap mendapat limpahan kalau solid mendukung pemerintah yang akan berkuasa mendatang, yaitu Prabowo Gibran, berharap entah itu kursi menteri atau spoil of power dalam bentuk lain, sementara mereka nggak punya kader yang cukup mumpuni, ya sudah ikut saja rombongan dari koalisi besar, dan itu yang kemudian memperkecil ya bagi warga untuk mendapatkan pilihan yang beragam.